Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Renata Sari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curug Prodi Perbankan Syariah. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan jurusan saya sendiri, yaitu tentang perbankan syariah. Tahukah kamu apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada syariah. Kita mengenal syariah sendiri sebagai hukum Islam, tetapi secara etimologi, syariah itu artinya jalan menuju sumber air, jalan lurus yang membawa kita pada kesejukan. Nah, umat Islam sendiri itu percaya bahwa Tuhan itu telah membuat jalan yang bisa diikuti manusia untuk mencari ketentraman dan cara hidup hingga mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Mungkin ini penyebabnya sudah banyak orang yang hijrah ke perbankan syariah. Ya, karena di perbankan syariah, kamu akan terhindar dari masalah yang seperti ini. Menurut David Fikeri Abdullah dan Kriansi, dalam bukunya Islamic Finance What It Makes Sense, mengapa perbankan syariah itu masuk akal? Itu karena ada 3 karakteristik utama yang membuat ia unik. Pertama, bebas dari riba, gharar, maisir. Prinsip pertama adalah riba. Biasa kita kenal itu dengan bunga, ialah tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Jadi, misalnya kayak gini, suatu bank meminjamkan uang kepada seseorang. Ketika bank ini kemudian menarik keuntungan dari pinjaman yang diberikan ini, keuntungan kemudian disebut sebagai riba. Misalnya ketika bank meminjamkan kita uang dan kita meminjamkan uang sejumlah 1 juta. Kemudian kita mengembalikan uang tersebut menjadi 1,1 juta ke bank, maka bank akan mendapatkan 10%. Nah, padahal orang yang meminjam uang ini karena dia itu kan pasti sangat membutuhkan uang. Ya, mungkin dia juga sedang dalam kesulitan ekonomi. Itulah sebabnya Islam melarang kita mengambil keuntungan dari orang yang sedang kesusahan. Karena orang kesusahan itu harus dibantu, bukan justru dimanfaatkan. Prinsip yang kedua yaitu larangan gharar. Artinya sendiri, gharar itu adalah transaksi yang penuh ketidakpastian. Jadi, semua transaksi perbankan itu harus transparan dan tidak boleh nih ada informasi yang disembunyikan. Misalnya seperti ini. Seseorang yang hanya pinjam uang sekitar 10 juta di bank, dia kaget ketika harus mengembalikan sampai 25 juta. Kok bisa? Mungkin mereka merasa begini, kok pinjamannya nggak seberapa, tapi kembalinya bisa sampai berlipat-lipat. Nah, ini biasanya terjadi karena banyak informasi yang disembunyikan di bank pada nasabah. Nah, gharar sendiri artinya larangan. Di perbankan syariah itu tidak boleh yang ada namanya gharar. Di perbankan syariah itu harus berdasarkan prinsip equality, finance, dan transparansi. Ketiga itu ada namanya maisir. Itu artinya menghindari sesuatu yang berbau spekulasi atau judi. Yang namanya judi, yang untung hanya bandarnya saja, pemain udah pasti rugi. Makanya di bank syariah juga melarang yang bentuk seperti ini, karena apapun bentuknya pasti nasabah yang akan rugi. Menurut John Keynes disebut sebagai teori of speculative demands for money. Jadi, dalam Islam, uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas atau barang yang bisa diperjualbelikan atau disewa pinjamkan dengan keuntungan tertentu. Pendapatan bank syariah itu setidaknya berasal dari 4 sumber. Pertama, pendapatan keuntungan dagang. Jadi, misalnya kamu pinjam uang untuk membeli handphone seharga 1 juta. Maka bank yang akan mencarikan handphone itu buat kamu. Kemudian akan membuat akad atau perjanjian jual beli dengan keuntungan tertentu atau margin.
Nah, jual beli ini yang kemudian dikenal sebagai murabahah. Yang kedua, pendapatan sewa atau akad sewa menyewa. Misalnya gini, kamu mau membangun rumah. Nah, bank yang akan membangun rumah untuk kamu, kemudian akan membuat akad atau perjanjian sewa guna rumah tersebut. Seperti pada konsep leasing, yang akan dipakai adalah akad sewa guna atau lebih dikenal sebagai ijaroh. Ketiga, itu pendapatan komisi. Jadi misalnya kita kembali dalam kasus seperti ini. Kamu pengen beli rumah. Nah, bank juga bisa menjadi agen bagi kamu untuk mencarikan rumah. Ya, nasabah akan memberi komisi kepada bank atas penyediaan jasa tertentu. Dalam skema ini, bank akan menjadi wakil, ditunjuk untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Itulah sebabnya skema ini biasa disebut sebagai wakalah. Dan yang keempat adalah pendapatan bagi hasil atau akad investasi bisnis atau biasa disebut juga musyarakah dan mudharabah. Nah, jika kamu ingin meminjam uang untuk membuat usaha, bank juga bisa membantu kamu dengan akad bagi hasil. Bank sebagai investor atau sahibul mal, dan kamu sebagai pengelola usaha atau mudharib. Skema ini kemudian yang disebut sebagai mudharabah. Nah, dan jika kamu juga ingin menyertakan modal dalam usaha ini atau mengajak pihak lain untuk menyertakan modal, maka ini yang disebut sebagai syirka atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan syarikah. Nah, mungkin itu saja tentang perbankan syariah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.